Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anja Darajat, guru IPA dari SMP Negeri 2 Jatinunggal. Melalui video ini, mari kita belajar tentang materi genetik. Apa sih pentingnya belajar tentang materi genetik? Nah, di sini tujuan kita belajar tentang materi ini, yang pertama, kita harus bisa mendeskripsikan perbedaan antara DNA dan RNA. Kemudian, kita juga harus bisa mendeskripsikan materi genetik dalam bentuk kromosom. Dan terakhir, kita harus bisa menganalisis peran materi genetik dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup, khususnya pada manusia. Sebagai awalan, mari kita cermati gambar berikut. Pada gambar ini menunjukkan berbagai macam bentuk materi genetik yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Di antaranya ada bentuk kromatid, kromosom, kromatin, dan DNA. Nah, di sini diperlihatkan yang paling kecil merupakan benang DNA. Apabila benang DNA akan memadat membentuk benang kromatin, maka dia harus melilit pada protein histon. Nah, kemudian nanti kromatin dia akan memadat lagi membentuk kromosom, kemudian kromosom terakhir akan mengganda membentuk kromatid atau sering disebut juga dengan kromatid saudara. Nah, di manakah letak materi genetik ini? Bisa kita lihat di gambarnya, ini terdapat pada inti sel. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari satu-satu. Untuk yang pertama, mari kita pelajari tentang DNA, yaitu deoksiribonukleik asid atau asam inti deoksiribosa. Nah, apa sih DNA itu? Nah, apabila kita lihat, DNA itu merupakan molekul polinukleotida. Jadi, nukleotida yang saling berangkai sehingga membentuk utas benang. Nah, kemudian apa itu nukleotida? Nah, nukleotida itu tersusun dari 3 jenis molekul. Ada fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Untuk DNA, gula pentosanya merupakan jenis deoksiribosa. Nah, kita lihat pada gambar ya, antara fosfat dengan gula pentosa itu dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Sedangkan antara gula pentosa dengan basa nitrogen itu dihubungkan oleh ikatan glikosida. Dan terakhir, antara basa nitrogen dengan basa nitrogen lainnya itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Nah, apabila nukleotida ini dibuang fosfatnya, nah maka molekulnya disebut dengan nukleosida. Nah, apabila kita lihat ya di sini ada 4 macam basa nitrogen yang sebetulnya itu ada 2 jenis, yaitu jenis purin dan jenis pirimidin. Nah, purin dengan pirimidin ini mereka selalu berpasangan. Untuk purin ada 2 jenis juga, ada adenin dan guanin, sedangkan untuk pirimidin di situ ada timin dan sitosin. Nah, pada strukturnya bisa kita lihat ya, untuk adenin dia selalu berpasangan dengan timin, dan guanin itu selalu berpasangan dengan sitosin. Dan jumlah ikatan hidrogennya pun berbeda. Untuk timin dan adenin ada 2 ikatan, sedangkan untuk guanin dan sitosin ada 3 ikatan. Nah, akibat strukturnya yang seperti ini ya, ada 2 untai, kemudian ada hubungan antara basa nitrogen, membuat bentuknya jadi berpilin ya, atau yang disebut dengan bentuk helix. Maka DNA ini disebut juga sebagai bentuk double helix. Ternyata di dalam sel itu terdapat materi genetik yang mirip seperti DNA, yaitu RNA atau ribonukleik asid, asam inti ribosa ya, karena di ini diambil dari nama gula pentosanya, yaitu gula ribosa.
Nah, berbeda dengan DNA itu berperan dalam pewarisan sifat, mengandung kode genetik. Kalau RNA ini dia lebih berperan dalam proses sintesis protein atau penyusunan protein. Nah, bisa kita lihat di sini molekulnya sama ya, nukleotida. Hanya saja nukleotidanya ini tidak untai ganda, melainkan untai tunggal atau yang disebut dengan single strand. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan gula pentosanya berbeda, yaitu gula ribosa. Dan di sini tidak akan ditemukan basa nitrogen timin, ya. Sebagai penggantinya akan ada basa nitrogen urasil. Nah, RNA ini ada 3 jenis, ya, dan tempatnya pun berbeda-beda. Ada RNA duta yang biasanya ada di nukleus sebagai hasil dari proses transkripsi, ya. Kemudian ada RNA transfer, ada di sitoplasma, ini berperan dalam proses sintesis protein. Kemudian ada RNA-R atau RNA ribosom yang terdapat di dalam ribosom. Berikutnya kromosom. Seperti yang kita tahu bahwa kromosom ini merupakan DNA yang memadat, membentuk struktur seperti yang bisa kita lihat pada gambar berikutnya. Nah, kromosom ini ternyata ada 2 jenis, yaitu autosom yang mengandung sifat-sifat tubuh. Kemudian ada juga gonosom yang sebagai penentu jenis kelamin. Ya. Nah, pada manusia bisa kita lihat di sini ada penggambaran atau karyotipe dari kromosom. Ya, ada kromosom laki-laki dan perempuan. Di sini ada sejumlah 23 pasang, ya, atau ada 46. Nah, memang di manusia itu pada sel tubuhnya atau sel somatik itu terdapat 46 kromosom. Ya. 46 kromosom ini dalam keadaan yang diploid atau 2N. Nah, dari yang 46 ini terdapat 44 autosom dan sisanya merupakan gonosom. Jadi gonosomnya hanya 1 pasang. Gonosom ini bisa kita lihat di situ jenisnya ada X dan Y. Nah, untuk laki-laki dia memiliki gonosom X dan Y, sedangkan untuk perempuan hanya memiliki gonosom XX saja. Maka apabila ditulis karyotipenya itu untuk laki-laki ya bisa ditulis 22 AA atau 22 pasang autosom plus XY, atau bisa juga ditulis dengan 44 autosom ditambah XY. Nah, sedangkan untuk perempuan penulisannya hanya berbeda pada gonosomnya saja, yaitu XX. Terakhir, bagaimana peranan materi genetik dalam pewarisan sifat? Nah, ini sangat berkaitan dengan proses reproduksi. Ya, dimana kita tahu bahwa parental atau induk ketika akan melakukan proses perkawinan, maka akan menghasilkan sel gamet. Nah, sel gamet ini nanti akan bertemu membentuk zigot dan jadilah anak. Nah, tentunya di dalam sel gamet ini pasti membawa materi genetik dari induknya. Nah, apakah materi genetiknya ini semuanya? Nah, tentu tidak ya. Jadi, masing-masing induk akan menyumbangkan materi genetik setengah dari yang dimiliki oleh sel tubuh, ya, atau disebut juga sifatnya haploid. Nah, pada sperma nanti akan memiliki 22 autosom ditambah 1 gonosom X atau Y. Nah, sedangkan pada sel telur akan memiliki 22 autosom ditambah dengan gonosom X saja, ya, karena tidak punya Y. Nah, nanti jenis kelamin anak akan ditentukan dari sperma mana yang membuahi sel telur. Apabila sperma X yang membuahi sel telur, maka akan menjadi anak perempuan. Sedangkan apabila dibuahi oleh sperma Y, maka akan menjadi anak laki-laki. Nah, tentu tidak hanya gonosomnya, namun autosomnya pun
akan bergabung sehingga ada sifat-sifat dari ayah dan dari ibu yang diturunkan kepada anaknya. Bagaimana? Sudah paham kan tentang materi genetik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.